Oke, karena kedua kandidat sudah hadir, maka saya langsung mempersilahkan moderator kita hari ini, Ayu Indira, untuk take over. Silakan. Terima kasih Mbak Renzi. Goedenavond allemaal. Suara saya terdengar ya? Kedengaran Ayu. Mbak Ayu. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan member IKALI yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan menyaksikan acara malam hari ini. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita kedua kandidat ketua IKALI untuk periode 2020 sampai dengan 2022, Mbak Chelsea. Selamat malam, Mbak Chelsea. Selamat malam semua. Goedenavond Pak Marik, Pak Gustaf. Pak Gustaf di Jakarta, Pak Marik mungkin di Belanda. Oh iya, Pak Marik masih di Belanda ya, siap. Juga ada Mas Kebetulan Pascal. saya di Jakarta sekarang. Sudah di Jakarta. Yeah. Welcome back. Well, welcome back, but also goodbye again, because next week I have to return to Holland. Oh, okay. Cuman 4 minggu di sini. Enjoy your stay. Well, we are lucky you are here. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Juga sudah ada di tengah-tengah kita salah satu kandidat lainnya, yaitu Mas Pascal Hutasoid. Selamat malam, Mas Pascal. Malam, apa kabar? Yuk. Baik. Sudah siap ya untuk kampanye malam ini? Udah semangat nih? Siap. Oke. Juga sudah hadir juga beberapa board advisor kita di tengah-tengah acara kita malam ini. Ada Pak Marik. Selamat malam, Pak Marik. Juga ada Pak Tony Budijaya. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam sekali lagi. Senang berjumpa. Mohon maaf penampilan saya kurang layak. Aduh, tetap ganteng nggak Pak Tony? Saya matikan aja ya, saya malu ya kayak begini. Siap. Juga sudah ada Pak Gustaf. Goedenavond, Gustaf. Goedenavond. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Catherine juga ada. Siap. Jika ada board member lainnya, ada Mbak Zweta, Mbak Muti, sudah hadir juga ya Mbak Muti ya, Ketua IKALI periode sebelumnya. Mas Dani dan juga Mbak Desi Hanara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kehadirannya di acara forum terbuka pemilu untuk Ketua IKALI periode 2020 sampai 2022. Baik, sebelum kita masuk ke acara kampanyenya, mungkin saya informasikan lagi ya tentang background acara kita malam ini yang mungkin juga rekan-rekan juga sudah mengetahuinya, bahwa IKALI ini merupakan Ikatan Alumni Universitas Leiden yang didirikan tahun 2018 dengan tujuan untuk mensinergikan sesama alumni Leiden di Indonesia agar bisa memberikan kontribusi positif nih, nggak cuma kepada sesama alumni, tapi juga ke society in general. Nah, untuk kepengurusan pertama IKALI sudah berjalan pada periode 2018 sampai dengan 2020, yang diketuai oleh Mbak Mutiara Indriani, dan juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya, diantaranya seperti Leiden Alumni Sharing, yang memberikan kesempatan pada beberapa alumninya untuk memberikan tips, insights, dan juga sharing advice terkait dengan karir, perkembangan empowerment diri kita, knowledge, dan hal-hal lainnya. Nah, rekan-rekan, dengan berakhirnya masa kepengurusan IKALI yang periode sebelumnya, maka kita akan berupaya untuk meneruskan estafet tongkat kepemimpinan IKALI ini dengan alumni-alumni terbaik Leiden lainnya, sehingga semua niat baik kita yang awalnya merupakan landasan bagi kita mendirikan organisasi ini, dan juga capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh IKALI di periode sebelumnya itu bisa diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi malam ini kita akan mendengarkan bersama kampanye yang diantaranya juga ada sharing tentang program kerja kedua alumni antara kedua kandidat kita, yaitu Mbak Chelsea dan Mas Pascal.
Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu. Saya lulusan Leiden dari Public Administration tahun 2018. Saya mewakili teman-teman Komite Pemilu IKALI lainnya. Di sini ada Mbak Renzi, Mas Gamal, Mas Aji, dan rekan-rekan lain, Mas Tobi juga. Saya akan berusaha untuk memoderatori live campaign kita malam ini antara kedua kandidat, di mana nantinya akan ada semacam tanya jawab dan juga mungkin sedikit orasi ya, dan debat mungkin antara kedua kandidat kita. Nah, sebelum live campaign-nya kita mulai, perkenankan saya bacakan dulu nih tata tertib untuk kampanyenya malam ini. Yang pertama, masing-masing kandidat akan diberikan kesempatan untuk berbicara atau menjawab pertanyaan maksimal 3 menit ya untuk setiap pertanyaan. Mungkin nanti akan dibantu diingatkan timingnya oleh timekeeper kita, Mas Aji. Kemudian pertanyaan dari Komite Pemilu akan saya bacakan, dan moderator juga berhak untuk men-stop pembicaraan kandidat jika alokasi waktu yang digunakan sudah habis. Kemudian, seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Renzi, forum live campaign ini kita rekam dan nantinya akan kita unggah di beberapa sosial media IKALI, sehingga juga bisa disaksikan oleh teman-teman IKALI lainnya yang mungkin pada kesempatan malam ini tidak bisa hadir. Untuk rekan-rekan alumni, dipersilahkan juga untuk memberikan pertanyaan yang bisa ditulis di chat box. Nanti akan saya bacakan, mudah-mudahan kalau alokasi waktunya masih ada, akan saya bacakan semua, tapi jika tidak, karena alokasi waktu untuk live campaign ini hanya 1 jam, mungkin akan kita batasi sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang terakhir, kedua kandidat dimohon untuk tidak memasukkan konten sara ataupun ujaran yang bisa menjatuhkan kandidat lainnya. Bisa dipahami ya, Mbak Chelsea dan Mas Pascal, bisa diterima. Baik. Kalau siap, terima kasih. Semangat ya Mbak Chelsea dan Mas Pascal. Baik, untuk menyingkat waktu, siap. Kita langsung saja membuka kegiatan forum terbuka pemilu Ketua IKALI periode 2020 dan sampai dengan 2022. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dimohon untuk kedua kandidat agar dapat memperkenalkan diri dan juga menyampaikan visi masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Chelsea duluan, silakan. Timekeeper mohon dipandu waktunya. Terima kasih. Halo, bisa didengar? Silakan. Oke, baik. Nama saya Christiana Chelsea Acan, saya alumni International Air and Space Law tahun 2005, tentu dari Leiden University, dan saat ini saya setelah 20 tahun beraktivitas di Dewan Pers dan dunia LSM khususnya yang berkonsentrasi pada dunia hukum media. Saat ini saya beraktivitas sebagai part-time lecturer di Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta. Dan karena situasi pandemi, sistem pengajaran di tingkat perguruan tinggi saat ini memang dilakukan secara jarak jauh. Terkait dengan visi misi untuk berpartisipasi memimpin IKALI di tahun 2020, sebenarnya sederhana. Yang pertama tentu saja dengan luasnya jaringan alumni Indonesia yang ada di Indonesia dan ataupun ada di mungkin sekarang beraktivitas di Belanda, tentu saja itu menjadi aset yang besar dan baik sekiranya bisa mendorong Ikatan Alumni Leiden University di Indonesia ini dikenal menjadi lebih luas serta berkontribusi pada hubungan
tidak saja antar people to people, alumni to alumni, secara khusus alumni to alumni, mungkin bisa dikembangkan kepada people to people, atau bahkan institusi to institusi, khususnya Leiden University dengan institusi yang ada di Indonesia atau institusi yang ada di Belanda dengan IKALI di Indonesia. Bagaimana caranya untuk mencapai hal itu? Memang ada beberapa langkah, tentu saja tidak bisa langsung satu kali lompatan, terlebih karena memang kita IKALI mengembangkan sistem regenerasi yang baik. Saya mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dengan harapan sekian banyak alumni bisa berpartisipasi aktif di IKALI. Tentu pertama-tama kita membutuhkan pengenalan dan pemetaan terhadap seluruh atau sebagian besar alumni Leiden yang ada di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Kalau bisa beberapa alumni yang ada di luar Jakarta juga bisa terjangkau, dan ternyata mereka sangat aktif berkomunikasi satu sama lain. Dan di tingkatan S1 ada, di tingkatan S2 juga ada, di tingkatan S3 juga ada. Di luar itu teman-teman yang ternyata juga pernah mengikuti program-program short course atau tailor-made yang pernah dirancang oleh Universitas Leiden dengan beberapa institusi yang ada di Jakarta atau di Indonesia, baik di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Kominfo, bahkan seperti lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan swasta, juga bisa menjadi pintu masuk untuk bisa mengembangkan IKALI ke depan. Demikian kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mbak Chelsea. Silakan untuk jawabannya dari Mbak Pascal, ditunggu. Jawaban apa? Oh, visi misi dan ini ya. Oke, halo semua, nama saya Pascal Hutasoid. Saya juga alumni Atmajaya juga, seperti Mbak Chelsea. Di Leiden saya ICCL, lulus tahun 2015. Sejak dari Leiden saya kembali ke Jakarta, kerja di suatu corporate law firm yang berlokasi di Jakarta juga, dan sekarang akhirnya saya berusaha mencoba membuka law firm baru sendiri, mengadu nasib lah istilahnya, dan masih terus berpraktek dalam litigasi dan corporate services. Dulu juga saya menjadi anggota di PPI Leiden, bagian seksi acara. Lalu 2018 pada saat IKALI pertama didirikan juga saya ikut aktif di divisi program di bawah kepemimpinan Mbak Muti. Visi misi saya untuk IKALI itu mungkin fairly simple ya untuk saat ini, karena juga mempertimbangkan kondisi saat ini yang dengan pandemi COVID-19 yang terus masih belum clear kira-kira ke depannya seperti apa. Saya menitik beratkan visi saya untuk ke fondasinya IKALI itu sendiri. Saya memiliki visi bahwa IKALI ini dapat menjadi organisasi dengan fondasi yang kuat dan clear sebagai badan hukum itu statusnya. Dan yang pasti rencana saya untuk menjadikan IKALI sebagai platform yang interaktif bagi para alumni, calon alumni, dan juga bahkan calon mahasiswa Universitas Leiden nanti. Gunanya untuk nanti dapat berbagi informasi, pengalaman, dan sebagainya. Tentu saya ngelihat IKALI ini tuh sangat berpotensi. Cuman yang pasti karena memang suatu ikatan yang masih muda ya, baru berumur 2 tahun, PR-nya ini masih banyak. Terutama yang saya lihat itu dari sisi keanggotaan, dari sisi database. Yang mana mungkin kalau kita sekarang masuk ke misi saya itu clear salah satu mungkin yang akan saya jadikan program kerja 2 tahun ke depan, yaitu yang pasti melanjutkan pekerjaan dari pengurus IKALI tahun lalu, which is salah satunya kan memang pengurusan legal entity. Lalu juga melengkapi database dari para alumni, supaya reach dari IKALI itu sendiri lebih luas. Karena menurut saya suatu organisasi itu
itu jantungnya ada di anggotanya itu sendiri. Pengurus tentunya memang ibarat kalau mesin itu gearnya lah yang running ini organisasi. Tapi anggota itu adalah kunci yang mana menurut saya harus kita capai, harus kita kontak dan God willing akhirnya juga mau bergabung menjadi anggota di IKALI. Salah satu misi saya juga dengan pertimbangan situasi saat ini lebih banyak ke forum diskusi, mungkin digital. Kalau misalnya untuk face to face juga itu mungkin akan direncanakan dengan melihat perkembangan Indonesia saat ini, yang mana ada juga beberapa program yang telah kita rancang 2018 sampai 2020 itu yang belum dieksekusi, dan itu menurut saya program-program yang cukup menarik dan layak untuk kita at least try to execute lah. Dan itu menjadi salah satu batu loncatan juga untuk mengundang para alumni yang tersebar di Indonesia untuk join dengan IKALI harapannya. Oke. Mungkin cukup sekian, Ayu. Oke, thank you Pascal. Iya, cukup inspiring ya visi dan misi kedua kandidat kita ini. Nah, tadi mungkin sempat dijelaskan, walaupun briefly mention ya, tentang program kerja untuk 2 tahun ke depan dalam hal misalnya terpilih nih. Tapi mungkin bisa lebih dielaborasi lagi, mungkin apakah seperti apa sih kira-kira detail untuk quick win programnya yang akan direncanakan untuk 2 tahun ke depan ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Chelsea dulu. Mbak Chelsea, silakan 3 menit dari sekarang. Masih di... Oke, ya. Yang pertama memang menggunakan modal awal ya, modal awal IKALI, tentu saja aset database yang dimiliki saat ini perlu dikembangkan, perlu dimanfaatkan. Penambahan jumlah anggota alumni di IKALI menjadi konsentrasi ya, menjadi konsentrasi utama, dan dengan mekanisme daring dan kemudian pengetahuan digital, tentu saja ini bukan menjadi suatu halangan untuk mudah-mudahan bisa dicapai dalam 2 tahun. Tapi namanya pendataan alumni tidak boleh berhenti hanya pada 1 periode, sehingga itu dia menjadi sebuah program yang terus-menerus sebenarnya, baik di periode sekarang maupun periode-periode berikut. Karena Universitas Leiden masih mungkin sekian puluh sampai 100 tahun lagi masih ada. Jadi itu berkembang. Dan yang kedua, kemarin saya juga belajar dari Mbak Muti, terima kasih, tentang landasan hukum yang memang perlu tetap difokuskan untuk dimantapkan sambil berjalan waktu dan untuk tetap dilengkapi sehingga dengan Badan Hukum Indonesia yang dimungkinkan kelengkapan sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik, yaitu tentu saja ini termasuk saya mengcombine pertanyaan yang mungkin juga saya pribadi punya pertanyaan itu, bagaimana sistem funding ke depan, yaitu dengan modal dasar badan hukum yang jelas, maka kita bisa memulai menggali kepercayaan pihak-pihak yang paling pertama tentu alumni sendiri, alumni member, sehingga mereka percaya untuk bisa berdonasi dan beraktivitas bersama. Dan yang kedua, jika dimungkinkan kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari alumni, yang bisa diusulkan alumni dan kemudian kita laksanakan bersama, yang jika ternyata membutuhkan pembiayaan bisa diadakan bersama, tapi juga bisa terbuka kemungkinan untuk raising funding dari institusi-institusi yang bisa kita dekati. Dan kalau badan hukum itu jelas, tentu bicara accountability dan transparansi itu bisa kita gapai gitu. Paling tidak 3 poin ini sebagai rencana 2 tahun. Baik, terima kasih banyak Mbak Chelsea. Pas ya 3 menit ya. Sudah disiapkan nih kayaknya dari rumah yang Mbak Chelsea ya. Oh.
Baik, berarti IT, dasar hukum, dan juga funding ke depan. Baik, untuk Mas Pascal, mohon untuk bisa menyampaikan jawabannya terkait dengan ADRT, Mbak Ayu. ADRT. ADRT, ya. Ya, Ya. standingnya ya, siap. Oke, untuk Mas Pascal, terkait dengan program kerja, mohon agar bisa menyampaikan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Program kerja saya, yuk. Ya, program quick win programnya, Pascal. Oke. Mungkin beberapa poin juga sama dengan Mbak Chelsea ya, karena memang saya juga melihat itu beberapa poin yang sangat krusial itu. Seperti tadi saya jelaskan juga di awal, memang status dari legal entity-nya IKALI ini penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu persis bentuk badan hukumnya apa, kita akan bisa lebih explore options kita ini apa aja. Tentunya kan karena kalau misalnya let's say bentuk badan hukum tertentu kita nggak bisa menerima profit, which is kita income-nya itu kan tidak bisa dalam bentuk keuntungan. Dan oleh karenanya mungkin kita harus lebih kreatif untuk utilize let's say sebagai contoh member support, di mana members ini seperti saya bilang adalah kunci utama dari suatu organisasi, terutama seperti ikatan alumni ya, yang mana kita akan sangat mengharapkan adanya dukungan dari para member itu sendiri, apakah dalam bentuk donasi atau misalnya dalam bentuk dukungan tempat atau misalnya dalam dukungan bentuk lain juga gitu. Karena funding ini kan memang untuk suatu organisasi penting ya dalam mengadakan suatu acara. Jadi itu juga masuk ke agendanya, kita harus establish badan hukum ini supaya clear ke depan itu kita opsinya apa aja. Yang kedua, kalau dari program kerja saya, salah satunya yang seperti saya bilang adalah melengkapi database. Dengan cara apa? Yang pertama, yang pasti memang social media itu harus kita utilize. Di mana kemungkinan besar para alumni ini menggunakan salah satu dari sekian banyak social media yang terkemuka. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Dan itu harus kita utilize. IKALI ini harus proaktif dalam reaching out ke members. Karena kita nggak bisa mengharapkan members yang proaktif untuk mencari kita. Terutama di umur yang sangat muda ini. Jadi kita harus proaktif. Kita bikin satu tim komunikasi yang memang clear, objektifnya apa, program kerjanya seperti apa, dan tim IT juga menurut saya penting untuk bisa menggunakan segala macam bentuk teknologi ini, karena saya sendiri mungkin juga agak limited pengetahuan di teknologi, so itu penting. Nah, yang ketiga, saya rasa untuk mendapatkan anggota baru dan database, penting jalin suatu hubungan kerjasama dengan PPI. Karena PPI ini setiap kali ada ibaratnya mahasiswa angkatan baru berangkat semua ke PPI, mereka ke Leiden, mereka akan mendaftarkan diri di PPI baik hanya untuk mendapatkan informasi atau jadi pengurus. Jadi itu basically a bank of database, informasi lah. Jadi kita harus menerapkan suatu sistem kerjasama yang sustainable supaya bisa diturunkan ke pengurus-pengurus berikutnya, dan hopefully dengan sistem yang efektif, flow of information-nya clear, dengan mempertimbangkan adanya masalah privacy. So itu juga harus kita pertimbangkan bagaimana supaya para mahasiswa baru ini yang sampai ke Leiden mendaftar di PPI memberikan consent untuk datanya bisa di-share ke IKALI. Jadi menurut saya itu suatu kerjasama yang krusial ya. Oke, terima kasih Pascal. Jadi kurang lebih sama seperti Mbak Chelsea tadi ya, dasar hukum, funding, utilization of social media, dan juga development of database. Baik, kita serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama ya. Yang penting sama-sama untuk kebaikan IKALI ke depan. For IKALI ya. For IKALI, betul sekali Mbak. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan alumni nih, Mbak Chelsea dan Mas Pascal. Jadi Leiden ini kan sudah menelurkan banyak sekali alumninya yang berasal dari Indonesia dari tahun sebelum kemerdekaan malah ya sampai dengan saat ini. Jadi sudah sangat banyak alumni yang lintas generasi. Nah, kira-kira gimana nih strateginya Mbak Chelsea dan Mas Pascal untuk bisa menggabungkan alumni IKALI yang lintas generasi ini? Memang selama ini kan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Pascal, IKALI sudah punya database, tapi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi untuk menambah database kita. Kira-kira seperti apa
Silakan Mbak Chelsea, 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Seperti yang tadi Mbak Ayu sempat sebutkan, bahwa alumni Leiden Universitas sejak sebelum Republik Indonesia sampai setelah Republik Indonesia memang jumlahnya bertambah. Tapi kalau boleh, saya berkonsentrasi setidak-tidaknya pada posisi setelah Republik. Ya. Dan itu perlu dibantu dengan sebuah kerjasama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, baik di sistem Belanda atau di sistem Indonesia. Mungkin tidak bisa serta-merta, karena kita saat ini sedang dikembangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga kalau misalnya memungkinkan melakukan dialog dengan organisasi seperti PPI sangat baik, bisa kita mulai. Kedua, tentu kita tidak boleh lupa ada Leiden Universitas Office di Jakarta yang bisa juga jadi partner yang penting. Lalu tentu saja tidak lupa NESO Indonesia Office di Jakarta juga ada. Selain itu bisa langsung ke sumber utama, tentu Leiden Universitas di Leiden kerjasama dengan International Office yang memungkinkan kita untuk melakukan perkenalan tanpa melanggar aturan negara masing-masing terkait dengan proteksi data. Nah, itu mungkin official. Tapi di sisi unofficialnya, mengenali seperti saya mencoba berkenalan dengan Mbak Muti, akhirnya juga tahu Pascal, dia ternyata sama-sama alumni FH Atmajaya, juga alumni Leiden, berbagai tingkatan angkatan dan juga berbagai sektor kompetensi alumni yang kita sudah miliki sebagai modal awal, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah strategi yang bisa kita sebut sederhana, tapi bisa juga menjadi lebih elevated ya. Karena ternyata banyak sektor lain yang juga dimiliki oleh alumni Leiden. Alumni biologi, chemistry, kimia, biologi, sosiologi, bahasa, agama. Kalau kita bisa memiliki kunci-kunci person di angkatan-angkatan tertentu, biasanya, dan saya percaya, lewat kunci person ini kita bisa juga berkenalan dengan kunci person berikutnya begitu, dan itu pelan-pelan akan membuka jalan bagi kita bagaimana membangun kepercayaan untuk memperkenalkan IKALI lebih luas dan juga memperkenalkan dan meyakinkan teman-teman alumni ini untuk bisa memanfaatkan IKALI untuk pengembangan kompetensi karir dan atau networking. Itu sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Sangat komprehensif sekali ya. Jadi tidak hanya kerjasama dengan mitra kita seperti Leiden Office, NESO, dan juga Leiden International Office juga, dan juga PPI, tapi juga mengempower key person yang sesama alumni yang sudah ada sekarang. Seperti itu ya Mbak Chelsea. Baik, kita persilakan selanjutnya untuk Mas Pascal terkait dengan strategi nge-bridging alumni lintas generasi seperti apa sih? Mari kita saksikan Mas Pascal 3 menit dari sekarang. Oke, lintas generasi. Mungkin kalau kita itu akan terbagi menjadi dua, ibaratnya menurut saya, menjadi dua grup. Satu grup yang lebih aktif kembali lagi di dunia digital dengan social media, dan satu grup yang less aktif di social media. Itu kan berarti ada dua metode yang kita harus terapkan. Yang pertama, yang pasti kita harus utilize segala rupa social media yang ada yang bisa kita pergunakan. Itu pertama untuk nge-reach semaksimal mungkin para alumni di berbagai angkatan. Karena yang kita tahu kan memang social media itu sangat luas lah, dan opportunity-nya basically limitless. Mungkin untuk generasi yang lebih, with all due respect ya, yang lebih muda, mereka akan lebih lah, ibaratnya pasti punya Instagram, pasti punya Facebook, pasti, dan sebagainya gitu. Dan itu mungkin akan lebih mudah.
Tapi kembali lagi kalau permasalahan mereka menjadi member, itu kan kembali lagi ke rasa tertarik dan keinginan mereka to be a part of this ikatan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita fokus ke angkatan yang di atas saya misalnya, yang less menggunakan social media, yaitu kita harus menggunakan seperti yang tadi Mbak Chelsea juga bilang, memang metode-metode yang lebih direct mungkin ya, yang mana kita harus mencari data dulu, dan mungkin kita juga harus mencari key persons, 1-3 orang aja per angkatan misalnya. Itu bisa menjadi ripple effect yang bagus. Karena prinsip saya untuk database itu adalah members get members, basically. Jadi, kalau kita bisa pinpoint, baik itu key person atau siapapun itu dalam angkatan tertentu, mereka pasti minimal mempunyai atau masih menjalin hubungan dengan minimal 3-5 orang lah. Kita bisa dapatkan satu individu ini, nanti akan ada ripple effect ke 3-5 orang, dan dimultiply terus. Itu memang cara mungkin yang lebih capek ya, lebih manual ya, tapi seperti saya bilang, kita harus memaksimalkan effort dan kita harus proaktif. Karena untuk mendapatkan members itu seperti kita lihat kan tidak mudah gitu. Banyak orang yang aware dengan IKALI ini, existence-nya ada, fungsinya apa, mereka bahkan aktif di acara-acara kita juga, tapi belum menjadi member. Nah, itu kan sebenarnya menjadi PR kita nih. Why? Itu kan harus kita identify. Apakah IKALI belum menarik? Apakah IKALI juga eventnya kurang banyak? Atau mungkin banyak lah ininya. Nah, yang kita harus utilize menurut saya utama adalah itu dia. Kita harus identify 1-3 orang per angkatan. Mungkin saya juga bisa menggunakan ini karena ada beberapa sepupu saya juga alumni Leiden yang angkatannya mungkin kira-kira 5-6 tahun di atas saya. Nah, itu kan bisa jadi key person yang nanti kita minta tolong. Oke, kita ada IKALI, look at this, kita fungsinya ini, kita berperan seperti apa, tolong bantu. Gitu. Karena we rely on the members to actually announce the existence gitu of IKALI. Jadi menurut saya dengan strategi seperti itu, lintas generasi angkatan sudah tidak menjadi masalah ya. Yang penting kita bisa proaktif, kita juga ibaratnya semangat untuk terus mengejar, pasti bisa. Oke, thank you so much Pascal. Jadi kita harus proaktif lagi ya, mengempower semua key person kita nih di setiap angkatan agar bisa menciarkan tentang IKALI dan agar mereka tertarik untuk jadi membernya IKALI. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini masih juga tentang alumni sebenarnya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang alumni lintas generasi, nah kalau sekarang mungkin kita berbicara tentang alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seperti yang kita saksikan juga mungkin ya waktu di kegiatan reuni IKALI di webinar di Zoom meeting sebelumnya, itu kan ada banyak sekali teman-teman alumni kita yang tidak hanya tinggal di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain di Jawa, bahkan di pulau lain seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lainnya. Nah, kira-kira gimana nih tipsnya Mbak Chelsea dan Mas Pascal untuk bisa merangkul para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia itu? Terutama mungkin dengan yang relate dengan konteks kondisi saat ini ya, saat pandemi ini. Silakan kepada Mbak Chelsea, 3 menit dari sekarang. Baik, betul sekali. Kawan-kawan saya sendiri sesama alumni Leiden karena karena sektor karir mereka menuntut mereka bekerja di luar Jakarta ya, di luar ibu kota negara. Tapi sepakat dengan Pascal juga tadi bahwa biasanya kita akan tetap menjaga komunikasi dan network sesama paling tidak satu angkatan kita, meskipun beda keilmuan, beda-beda keahlian. Dan teman-teman saya yang setidaknya ada di Pekanbaru, dan ada yang di Manado, ada yang di Kupang, ada yang di Salatiga, ada juga yang di Banjarmasin. Ini tetap memang harus dijangkau gitu dengan cara, nah ini saya mau tambahkan sedikit.
meski perbedaan umur, memang ada perbedaan umur dan ada perbedaan kebiasaan berkomunikasi. Betul sekali seperti Pascal sebut juga tadi. Misalnya saja saya pernah bekerja dengan Prof. Bagirmanan yang memang juga senior sekali secara umur, juga Prof. Supancana di Fakultas Hukum Atmajaya. Untuk misalnya saja, with all respect, Prof. Bagirmanan bukan seseorang lagi yang bisa kita jangkau dengan all modern technology, IT, communication mungkin tidak terjangkau untuk beliau. Bahkan pada saat saya mengundang beliau untuk mari Pak, ada kegiatan alumni Leiden gitu, 1-2 kali beliau tertarik gitu, tapi karena acaranya sudah malam, itu akhirnya aduh sudah malam, saya kondisinya begini atau begitu gitu. Ini juga harus kita pikirkan dan kita create memang gitu. Dan kalau yang dari luar Jakarta, maka satu positif output dari situasi pandemi ini adalah kita mulai terbiasa dan menjadi biasa dengan sistem meeting daring atau gathering secara daring gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita lakukan per wilayah atau sebagai pendekatan awal per wilayah, sehingga memang mungkin kita tidak harus berambisi langsung 50 orang, tapi per wilayah barat mungkin 20 orang, per wilayah tengah per 20 orang, per wilayah timur kita jangkau 20 orang dengan menyesuaikan waktu yang berbeda ya, karena kita punya 3 zona waktu yang berbeda, dengan konsentrasi fokus karir dan keluarga yang juga harus kita pertimbangkan, sehingga menemukan waktu yang nyaman bagi semua untuk berdialog dan bertemu secara daring tentu juga perlu menjadi strategi. Jadi menjangkau teman-teman di luar DKI Jakarta somehow it's a must gitu. Dan tapi dengan cara yang kita secara elegan gitu, dengan menyesuaikan waktu-waktu dari teman-teman kita itu di luar Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi kita harus menyesuaikan dengan timing mereka juga ya Mbak ya. Saya tadi juga sempat lupa mention, ada juga teman-teman kita yang saat ini masih ada di Belanda nih. Jadi sangat luas ya perbedaan waktunya ya. Oke, lanjut langsung ke Mas Pascal. 3 menit dimulai dari sekarang. Mas Pascal masih di mute. Oke. Untuk alumni yang tersebar di seluruh Indonesia tadi ya pertanyaannya. Well, itu memang menjadi suatu hal yang lebih tricky ya. Tapi kembali lagi menurut saya ini suatu isu yang memang kita harus rely on member getting member itu menurut saya. Kenapa? Karena seperti contoh, saya dengan teman-teman Leiden saya seangkatan. Tentunya kita masih menjaga hubungan, tapi kita kan nggak tahu persis mereka ini lokasinya di mana. Yang pasti kita ada di grup WhatsApp, kita masih connected via social media, dan lain sebagainya. Nah, cara kita bisa mencapai para alumni di provinsi lain, di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, kita harus kembali lagi merecap database kita. Kita lihat dulu persis apakah database ini lengkap, dari situ kita bisa tahu lokasi dari masing-masing alumni ini di mana. Karena kembali lagi, dengan pertimbangan COVID-19 ini, kita agak sedikit sulit, mobility kita sangat terhambat lah ibaratnya. Jadi, salah satu media yang memang akan berguna dan harus digunakan secara maksimal memang internet. Gitu. Nah, dengan bisa mencapai members kita yang lebih banyak ini, mungkin diawali dari circle yang sekarang sudah bergabung di IKALI. Tentunya mereka punya network masing-masing, hopefully juga berlokasi di luar Jakarta, lokasi di luar Pulau Jawa. Kembali lagi, kita akan rely on member itu sendiri. Kita akan coba secara proaktif mencapai mereka, harus. Tapi memang keterbatasan itu sulit. Bagaimana kita bisa mengkontak orang di luar, let's say di luar Pulau Jawa, yang mana kontak detail saja kita nggak tahu. So ini sebenarnya bisa apa enggak? Menurut saya bisa, tapi balik lagi kita harus fokus ke members kita dulu ini. Gitu.
Jadi makanya saya bilang ripple effect ini dimulai dari tengah dan akhirnya akan expand keluar. Nah, untuk alumni di luar pulau, saya di luar Jakarta lah ya, yang sekarang masih belajar di Leiden, itu kita bisa capai mereka dengan lebih mudah apabila kita bisa establish kerjasama dengan PPI. Jadi sebelum mereka kembali ke Indonesia dan akhirnya kembali ke kota-kota mereka masing-masing, kita sudah dapat data mereka. Hopefully before mereka landing di Indonesia, mereka pun sudah menyetujui. Mereka sudah memberikan consent untuk datanya kita terima, dan akhirnya kita bisa kontak mereka. Dan hopefully mereka juga memiliki some sort of connection dengan alumni di atas mereka di kota-kota mereka masing-masing. Let's say misalnya ada alumni dari Leiden yang baru pulang, dan kita sudah berhasil menarik alumni ini menjadi anggota di Bali. Dia bisa bantu announce IKALI di Bali itu sendiri. Jadi members get members lah. Oke, Pascal, terima kasih. Members get members ya. Mudah-mudahan bisa berjalan ya nanti siapapun pemimpinnya. Baik, ini saya sudah lihat sangat banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di chat box. Mungkin bisa saya mulai bacakan saja ya. Yang pertama ada dari Pak Marik Belen. Sebentar. Selain 4 pilar yang penting, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Chelsea dan Pascal juga tentang database, badan hukum, funding, dan registrasi. Pak Marik ingin tahu nih kira-kira untuk tahun ini kegiatan apa yang akan direncanakan oleh IKALI, terutama di kondisi pandemi seperti saat ini. Silakan Mbak Chelsea duluan. By the way, Mbak Ayu, kalau saya duluan bukan berarti always lady first kan? Boleh kok sekali-sekali Pascal duluan. Ya. Pak ini ya Mbak ya. Oke. Terima kasih Pak Marik untuk pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan sebagai kegiatan alumni di tahun ini, apalagi dalam situasi masih era pandemi? Tentu saja saya ambil bracket era pandemi. Otomatis every individual, every family, defenses mechanism itu pasti muncul lebih dulu. Oleh karena itu, membuat pertemuan atau kegiatan secara face to face dalam bentuk physical gathering, to be honest, I don't see it yet gitu ya. Tapi komunikasi secara digital tetap harus dilakukan secara intensif dalam waktu teratur, termanage gitu dari waktu ke waktu. Dan tentu saja ada momen-momen baik yang bisa dilakukan bersama menjadi sebuah momen dengan misalnya saya pernah memperhatikan dan juga mendengar bahwa IKALI punya bagian dari anggaran dasarnya juga agar bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan kalau misalnya IKALI diperkenankan oleh board advisor dan atau board eksekutifnya nanti untuk membuat sebuah press release yang bisa menjadi concern untuk mendorong, menguatkan kesehatan masyarakat dalam bentuk sebuah press release sederhana yang bisa di-share kepada media massa di Indonesia, tentu itu menjadi sebuah kegiatan yang menurut saya tetap harus dipertimbangkan untuk dilakukan. Sekaligus itu menjadi momen untuk memperkenalkan that IKALI is exist gitu dengan kegiatan pendekatan sosial kemasyarakatannya begitu. Terlebih kita bisa melakukan pendekatan dengan alumni-alumni kita yang memiliki keahlian medis. Ada Dr. Yahya di Leiden dulu S3-nya bidang kardiolog dan beberapa rekan alumni senior lainnya juga di bidang-bidang medis yang bisa kita undang untuk berdialog tentang bagaimana memahami cara mengikuti protokol yang ditetapkan untuk COVID-19 misalnya, dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks keluarga, sekalipun di komunitas di mana kita berada. Jadi, saya pikir ini tidak muluk ya, karena berbagai komunitas sudah melakukan rilisnya ya, menyampaikan rilisnya untuk mendukung bagaimana masyarakat bisa
tidak perlu khawatir, tidak menjadi fobia terhadap COVID-19, tapi ini bisa menjadi sesuatu yang dipahami bersama untuk didukung bersama terhadap pasien, terhadap keluarga, atau what we call OTG ya, orang tanpa gejala. Ini menurut saya yang paling dekat yang mungkin bisa dikontribusikan oleh IKALI. Begitu. Maaf kalau terlalu makan waktu. Ini satu-satu kan ya? Satu pertanyaan, satu jawaban kan? Ya, betul, Mbak. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Chelsea, ini sangat menarik ya. Jadi gimana IKALI bisa memanfaatkan momentum ini ya Mbak ya, untuk bisa mengenalkan IKALI ke masyarakat, tapi juga untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa IKALI concern nih dengan kondisi saat ini, mungkin bisa memberikan sesuatu yang bisa dikontribusikan ya untuk mereka, untuk meningkatkan awareness gitu ya Mbak tentang protokol kesehatan. Oke, ini sangat bagus sekali nih Mbak programnya. Selanjutnya dari Mas Pascal akan kita dengarkan jawaban terkait dengan kegiatan di tahun ini. Silakan Mas Pascal, 3 menit dari sekarang. Sorry, tadi boleh ulang pertanyaannya, tadi agak Oh iya, siap. Agak ini kresek-kresek. Oke. Jadi Pak Marik ini pengen tahu kira-kira selain yang tadi sudah disampaikan tentang database, badan hukum, funding maupun registrasinya, kira-kira ada kegiatan lain apa sih yang akan dilakukan IKALI tahun ini, terutama sesuai dengan konteks pandemi saat ini? Kira-kira quick win-nya seperti apa sih? Oke, thank you. Well, tentunya emang kondisi pandemic COVID-19 ini sangat menghambat ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang physical attendance dan face-to-face interactions itu menurut saya juga agak slim kemungkinannya. Kita bisa saja buat, tapi seperti Leiden Calling terakhir pun yang hadir pasti sedikit, which itu menurut saya juga sangat make sense. Mungkin dengan pertimbangan itu, untuk program yang akan dijalankan IKALI selama setahun ke depan ini, dengan pertimbangan COVID, kita harus kembali ke digital activities. Apakah itu kita bikin semacam webinar, atau kita juga membuka suatu discussion forum terkait dengan COVID, ataupun juga kita dengan arahan yang lebih berbeda, kita engage dengan calon-calon mahasiswa Leiden. Misalnya, bisa juga kita mengadakan suatu acara yang dapat mempersiapkan calon mahasiswa Leiden di tahun berikutnya. Itu tentunya nanti akan dijalankan setelah mulai ada intake, di mana mereka mulai mendaftar. Hopefully kita bisa dapatkan informasi mereka siapa aja yang mendaftar, program apa yang diambil. Mungkin kita bisa membuat suatu bentuk digital forum yang program spesifik. Misalnya, saya dari ICCL, kita bikin satu session yang khusus dengan ICCL, yang mana anak-anak calon mahasiswa Leiden yang akan berangkat dapat berdiskusi dan mempersiapkan diri. Apa sih sebenarnya yang harus saya persiapkan kalau saya mau belajar di Leiden? Yang kedua, ICCL itu seperti apa? Bobot pelajarannya seperti apa? Bagaimana nih tips and tricks lapangan untuk saya bisa mendapatkan nilai bagus dan akhirnya lulus? Mungkin juga banyak dapat kita kerjakan malah program menjalin hubungan dan kerjasama dengan mahasiswa yang sekarang berada di sana. Tentunya dengan, seperti tadi saya bilang, kerjasama dengan PPI kita harus formalize. Tidak perlu dalam bentuk formal perjanjian dan lain-lain, cuman kita menerapkan satu sistem yang clear. Seperti apa? Nah, nanti kita membuka panel discussions. Bisa juga kan ibaratnya kita diskusi dengan mereka, kondisi di sana seperti apa. Mungkin mereka membutuhkan dukungan mental misalnya. Dengan keadaan yang kurang baik, pelajaran yang sangat sulit, buku bacaan yang nggak habis-habis, kan bisa juga secara personal itu menjadi beban. Secara akademik juga kita bisa sharing dengan mereka yang lagi menjalankan pendidikan. Tugas, akan ada ujian, kira-kira topik apa yang mereka bingung. Makanya menurut saya juga bisa kita bikin general digital discussions ataupun yang program spesifik. Jadi berfungsi untuk mereka, dan buat kita fungsinya juga mereka aware dengan IKALI dan hopefully mereka menjadi member bahkan sebelum berangkat gitu. Atau bahkan mereka sudah paling nggak aware sekali lah kita ini untuk apa. Jadi pas pulang baru daftar. Oke, thank you so much Pascal. Itu juga sangat menarik ya. Preparation program untuk calon anggota IKALI selanjutnya gitu ya.
Tapi karena kondisi saat ini mungkin lebih difokuskan kegiatan-kegiatan yang bersifat digital ya, mungkin lewat webinar atau kegiatan lain. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang akan saya bacakan dari chat box. Di sini mungkin tidak semua pertanyaan akan saya sampaikan ya. Ada tadi request juga untuk menyampaikan pertanyaan dari Pak Gustaf nih. Ini sangat menarik. Jadi pertanyaannya adalah seperti yang kita ketahui, ada beberapa resource yang harus kita miliki untuk bisa menjalankan sebuah kegiatan atau acara yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan salah satu resource krusial itu adalah funding. Nah, ini kira-kira gimana nih Mbak Chelsea dan Mas Pascal strateginya untuk mencari funding sehingga bisa memastikan semua kegiatan yang tadi sudah direncanakan bisa terlaksanakan dengan baik. Mungkin tadi sebelumnya sudah sempat di-brief sedikit, tapi monggo kita menunggu elaborasi lebih detail tentang cara nyari fundingnya ini. Nah, untuk kesempatan pertama mungkin bisa dimulai dulu dari Mas Pascal nih, biar biar nggak bosan ya. Silakan Mas Pascal, 3 menit dari sekarang. Oke, thank you. Terkait dengan funding, itu pertama yang kita harus clarify adalah legal status kita ini posisinya dalam bentuk apa. Dari situ kita bisa tahu persis opsi untuk menerima dana itu apa aja. Dan dari situ kita bisa mungkin explore lebih jauh opportunities apa yang bisa kita dapatkan. Gitu. Cuman dengan asumsi bahwa ini non-profit, kita akan rely mostly on members yang pasti. Tentu itu membebankan para anggota dan ibaratnya membuat suatu bentuk pengorbanan lah ibaratnya. Tapi yang di opsi berikutnya adalah kita juga bisa berupaya untuk bekerja sama dengan sponsor, baik itu adalah perorangan ataupun badan usaha, baik itu alumni ataupun non-alumni menurut saya. Karena let's say sebagai contoh kita mengadakan suatu reuni akbar misalnya di let's say kita rencananya kan kita mengadakan suatu reunion tahunan di tempat tertentu dan tentunya kita akan bikin suatu proyeksi pendanaan berapa sih yang kita butuhkan untuk menjalankan ini. Tentu tim dari IKALI itu sendiri harus sangat kreatif dalam arti mungkin kita menggunakan suatu tempat yang mungkin bisa dimiliki oleh para anggota, jadi mungkin bisa cut cost atau mungkin free. Itu meminimize kira-kira funding yang kita harus raise. Yang kedua, kalaupun kita bisa mendapatkan tempat yang bukan, yang tidak free lah, anggaplah, mungkin kita bisa ber-engage dengan salah satu F&B business, misalnya restoran, atau misalnya mereka jualan makan minum, kita bikin acara, let's say, di rumah siapa, atau misalnya di tempat tertentu, kita kerjasama dengan suatu bisnis lah jatuhnya, di mana mereka akan memberikan sponsorship untuk acara ini dijalankan. Kita menerima dana, acara bisa dijalankan, mungkin give and take yang pasti. Jadi give-nya adalah mungkin kita memberikan mereka kesempatan untuk membuka stand, di mana mereka bisa jualan produknya mereka, di satu sisi mereka mendapatkan profit, di sisi yang lain mereka mendapatkan juga free marketing. Akhirnya kan nama mereka juga akhirnya expose, baik itu untuk IKALI yang di Jakarta atau mungkin IKALI yang di luar. Jadi itu kita harus lebih kreatif. Apakah itu dalam bentuk donasi juga mungkin bisa. Cuman menurut saya sponsorship ataupun kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu personal atau bisnis, itu harus kita explore. Dan saya rasa asal eventnya kita package sedemikian rupa sampai cukup menarik, dan kita optimistik kalau misalnya anggota yang hadir akan dengan jumlah banyak, hopefully kita bisa engage dengan sponsor yang mau lah paling nggak funding acara-acara kita. Dengan skema mungkin profit buat mereka tertentu juga. Oke Pascal, terima kasih. Jadi ini sangat menarik juga ya. Win-win solution dengan cara sponsorship ya, via pihak ketiga atau business entity. Jadi yang gimana caranya agar kita bisa saling mencari skema yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Oke, selanjutnya dari Mbak Chelsea, dipersilakan Mbak, 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Salah satu yang sempat saya perhatikan kemarin, ya bukan hanya kemarin, sudah beberapa waktu ini, sudah hampir 2 bulan, adalah bolak-balik mempelajari website IKALI, bolak-balik mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya IKALI.
memang benar di situ dicantumkan non-profit activity, tapi tidak menutup kemungkinan untuk raise funding. Dan salah satu cara yang mungkin paling saya tidak sebut itu langsung efektif atau juga efisien, tapi juga tidak terlalu, bukan pragmatis, tapi mungkin pragmatis, adalah jika diizinkan, lagi-lagi jika diizinkan oleh advisor dan board keseluruhan, tanpa melanggar ketentuan dari institusi IKALI itu sendiri dengan menjaga nama Leiden Universitas secara menyeluruh, ada dua cara pertama yang paling dekat sebenarnya, yaitu apakah jika memungkinkan kita mempromosikan dengan sistem take and give, mempromosikan kompetensi atau bisnis dari para alumni yang sudah maju atau yang ingin mengembangkan diri di website IKALI. Artinya kalau mereka pasang banner institusi di website IKALI itu menjadi kontribusi take-in-nya untuk IKALI adalah kontribusi funding, dan kemudian mereka bisa pasang banner di website IKALI. Dan yang kedua, mungkin ini di luar anggaran dasar juga, tapi perlu dibicarakan menurut saya donasi atau membership fee jika memungkinkan. Karena begini, yang menarik buat saya mungkin bagi banyak masyarakat Indonesia, saya bicara masyarakat Indonesia umumnya, belum terbiasa dengan sistem donasi pada komunitas-komunitas tertentu. Tapi saat kita belajar di Belanda, dan kemungkinan waktu itu kita juga berkunjung ke negara-negara lain di sekitar negara Belanda, di samping negara Belanda, dalam rangka internship kita atau kunjungan belajar kita juga saya kira mempelajari kultur dari Belanda dan negara-negara di Eropa lainnya yang sangat terbiasa dengan sistem donasi, begitu. Untuk institusi-institusi non-profit, dan sepanjang bisa dibuat sistem pertanggungjawaban yang accountable dan transparansi dengan akun perbankan yang jelas, maka kembali kepada legal entity dan legal standing dari IKALI nantinya perlu diperkenalkan segera sistem donasi bagi IKALI dari masyarakat yang pertama masyarakat Leiden Universitas itu sendiri yang ada di Indonesia, dan atau masyarakat Leiden, alumni Leiden Universitas Indonesia yang mungkin kebetulan sekarang sedang dinas di luar negeri, tapi tidak untuk waktu lama, tapi mereka juga akan kembali dalam waktu secepatnya. Nah, saya memikirkan dua pendekatan itu untuk sementara, di samping tentu per event di luar konteks sesama alumni atau business to business dari sesama alumni yang mungkin bisa bermanfaat bagi website IKALI dan atau menjadi funding sources bagi IKALI, tentu adalah sistem event sponsorship, which itu sangat general dan sangat praktis dalam dunia umum. Itu sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Sangat menarik ini ya, sistem donasi ya Mbak ya. Saya malah baru dengar bisa seperti ini Mbak. Jadi yang saya banggakan itu seperti mungkin kayak Kita Bisa tapi versi alumni association gitu ya Mbak ya. Iya, sistem alumni. Sangat menarik ini Mbak Chelsea. Tentu harus ada sistem pertanggungjawaban ya, sesuai sistem keuangan ya. Untuk akuntabilitasnya ya Mbak. Akuntabilitas ya. Betul sekali. Dan kita punya banyak alumni akuntan ekonomi dari Leiden juga. Siap Mbak Chelsea. Baiklah, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada dua pertanyaan dari Mas Gamal dan juga dari Pak Tony, tapi sedikit mirip-mirip ya. Saya combine aja nih. Jadi kalau misalnya nanti terpilih untuk Mbak Chelsea dan Mas Pascal, kira-kira gimana sih cara untuk mengelola IKALI dari waktu ke waktu, terutama mengingat waktunya Mbak Chelsea dan Mas Pascal ini mungkin sudah sehari-harinya disibukkan dengan kegiatan rutin seperti mengajar ataupun sibuk dengan law firm-nya nih ya, Mas Pascal.
Jadi kira-kira seperti apa itu tips dari Mbak Chelsea dan Mas Pascal nanti untuk bisa engage juga dengan kegiatan IKALI secara konsisten ya. Kira-kira berapa lama waktu dalam seminggu yang bisa diberikan untuk IKALI, dan dari Pak Tony nih, selain waktu dan juga energinya, what are you willing to sacrifice to achieve your goals? Mungkin bisa dimulai dulu dari Mas Pascal, di 3 menit dari sekarang ya, Mas. Oke. Mungkin yang pertama tadi dari Mas Gamal ya. Untuk waktu, oke, itu agak tricky juga. Sebenarnya kalau menurut saya, paling nggak saya pribadi lah, kalau misalnya untuk kontribusi dalam menghandle dan nge-manage kegiatan-kegiatan di IKALI, itu menurut saya masih dalam posisi yang seharusnya masih bisa nge-juggle schedule-nya untuk bisa cukup aktif on a day-to-day basis. Tentunya dengan tidak ada keharusan untuk physically attend suatu meeting atau misalnya physically attend suatu gathering, itu akan ibaratnya sebenarnya memberikan saya kesempatan yang lebih. Kenapa? Karena dari pengalaman saya kemarin waktu mengurus divisi program, itu biasa kita juga kalau mau nge-arrange suatu meeting, kita selalu voting. Kapan mau bertemu, hari apa, jam berapa, siapa yang free, siapa yang berhalangan. Nah, dari situ tentunya kita tidak akan selalu bisa meng-decide satu waktu tertentu yang semuanya happy. Cuman yang pasti dengan keadaan seperti ini, yang kita juga physically mungkin tidak harus hadir, kita tinggal arrange timing, dan hopefully ya mungkin akan capek ya, tapi malam bisa lah Zoom meeting seperti ini sedikit gitu kan, after hours, di rumah masing-masing tentunya lebih nyaman. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya berapa banyak waktu yang bisa saya contribute, tentunya tergantung dengan keadaan pekerjaan, tapi menurut saya confident akan cukup waktu untuk saya contribute ke IKALI. Yang kedua tadi pertanyaan Pak Tony mengenai sacrifice. Tentunya waktu dan tenaga kita akan kita kerahkan lah untuk supaya IKALI ini dapat achieve end goal-nya dan objektifnya semaksimal mungkin. Kalau tidak, saya tidak akan mencalonkan diri. Cuman yang pasti, kalau pertanyaannya sacrifice apa lagi yang akan diberikan, itu pertanyaan yang it's a good question, it's a tricky question. Selain waktu dan tenaga, ya mungkin I will know when that happens, tapi yang pasti saya dedicated dan saya pasti akan mencoba semaksimal mungkin untuk mengerahkan apa yang bisa saya kerahkan untuk memastikan IKALI ini mencapai end goal-nya. Terima kasih. Oke, that's a very nice answer, Pak Mas Pascal. Jadi sudah siap ya Mas ya untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan segala-galanya nih Mas untuk perkembangan IKALI ke depannya dalam 2 tahun ini. Oke, selanjutnya dari Mbak Chelsea. Dipersilakan Mbak Chelsea, 3 menit dari sekarang. Ya, saya mulai dengan waktu. Kebetulan saya pernah membantu IKANET, Ikatan Alumni Nederland ya, di bawah kepemimpinan Pak Cepi dan Pak Theo. Meski memang saya berkontribut hanya di salah satu bidang hubungan antarlembaga. Dari situ saya belajar bagaimana bisa berkontribusi secara waktu. Dan memang memperhatikan bagaimana mengarrange meeting, mengarrange kegiatan. Pada saat itu memang tidak semua meeting dapat saya hadiri, karena selalu dilakukan di rata-rata menyesuaikan dengan waktu setelah office hour dari masing-masing pengurus, dan otomatis dilakukan malam hari. Mengambil waktu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam, dan itu sambil kita snacking atau makan malam. Dan terus terang dalam pertemuan-pertemuan itu saya juga belajar bagaimana dalam sebuah dinner meeting atau snacking meeting untuk mengarrange suatu situasi kegiatan ke depan, kita juga tidak perlu malu-malu. Pertama, ada istilah godaj gitu ya. Karena kita tidak bisa saling bergantung pada satu dengan yang lainnya, dan kita
kita harus berpikir bahwa kita berkontribusi gitu, sehingga tidak boleh berpikir bahwa oh nanti kalau gue ikutan meeting itu nanti pasti makan malam gue dibayar gitu. Itu saya belajar dari situ, dan saya pikir beraktivitas bersama-sama dengan IKALI, hal pertama yang ada di kepala saya adalah pertama bernetworking dengan kompetensi, kemampuan mengenali semua sesama alumni yang kemudian kita menjadi berteman. Menambah teman lebih baik daripada nambah musuh, at least itu satu. Dan kedua, kita tentu saja pada akhirnya kalau kita bersepakat melakukan sebuah kegiatan, waktu yang harus dikontribusikan untuk pelaksanaan kegiatan itu, a day or 2 days gitu ya. Jadi ada perbedaan dalam konteks pertanyaan Mas Gamal, kalau dedicated waktu daily or weekly or monthly, yang pasti komitmen kepengurusan adalah 2 tahun. Dan dalam 2 tahun dengan pendekatan program, tentu akan diperhitungkan pendekatan waktu dan energi yang disiapkan. Saya combine dengan pertanyaan Pak Tony tentang apalagi yang Anda perlu sacrifice, yang mampu Anda sacrifice-kan lah. Yang pasti pertama tentu saja seperti pengalaman waktu sempat membantu-bantu sedikit di Ikanet, tentu saja kita bicara money, gitu ya. Dan saya kira itu bukan hal yang harus ditutupi saat-saat seperti ini. Berkembang bersama sebuah organisasi, kita harus terbiasa dan membiasakan diri untuk membicarakan tentang bagaimana sourcing sebuah dari preparation sampai execution sampai dengan reporting, it will need sources, itu cost yang dibutuhkan, dan itu harus memang dipersiapkan gitu. Tapi cara mempersiapkannya mungkin tidak selalu harus dari pribadi ke pribadi, tapi bisa dengan tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mendevelop funding, itu menjadi kunci juga. Saya kira itu. By the way, sedikit juga tambahan, waktu Ikanet memang pada akhirnya salah satu yang saya pelajari adalah pentingnya legal entity. Setidaknya saat itu yang dicapai. Bahwa kemudian RUA atau segala macam ini juga jadi pembelajaran saya, dan harusnya kita sedikit mirroring, banyak pertemuan-pertemuan atau kegiatan alumni kadang-kadang bertahun-tahun tidak melakukan RUA, atau bahkan bertahun-tahun membiarkan diri dalam sebuah kepengurusan yang menurut saya tidak sehat. Oke, itu saja. Jadi harus ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Mbak Chelsea, sangat komprehensif sekali dari jawabannya. Jadi kita sudah menyaksikan ya, kedua kandidat kita ini masing-masing sudah sangat willing ya untuk nantinya mendedikasikan waktu, energi, dan juga empowering teman-teman member lainnya apabila terpilih nanti tentunya untuk menjadi ketua IKALI. Baik, karena sudah mendekati waktu yang disediakan, mungkin akan saya sampaikan satu lagi nih pertanyaan yang menurut saya sangat baik dari Pak Mas Surya Chandra. Apa yang teman-teman kandidat pelajari nih dari Mbak Muti sebagai our chair ya saat ini, dan teman-teman pengurus lainnya. Kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan dari pencapaian mereka lebih jauh nantinya? Silakan untuk yang pertama mungkin Mbak Chelsea lagi. 3 menit dari sekarang, Mbak. Oke, saya beruntung sekali bisa berkenalan dengan Mbak Muti memang, dan kemarin beliau bersedia meluangkan waktu berbincang ya, dan saya dapat penjelasan yang cukup komprehensif, bukan cukup, sangat komprehensif tentang bagaimana IKALI didirikan sampai masa kepengurusan beliau saat ini gitu, dan bersama dengan teamwork yang dibangun dari awal begitu. Dan sekali lagi saya berusaha belajar menjadi orang yang melihat ke depan. Jadi kalau ada sesuatu dalam satu masa kepengurusan, itu bukan berarti gagal, tapi dia pending because of a matter of
view situation gitu. Jadi kalau memang ada program-program yang sudah disiapkan oleh pengurus di bawah kepemimpinan Mbak Mutiara dan teman-teman, yang saya pelajari utamanya memang satu legal entity, kedua sistem accountability sources, dan yang ketiga yang menarik, bagian dari legal entity itu adalah bagaimana mengembangkan tim work dan kemudian advisor board-nya begitu, yang harus menjadi juga aset yang untuk dikembangkan. Dan menarik waktu Mbak Muti menyatakan waktu pemilihan 2018 ada sekitar 160 orang alumni berpartisipasi, dan saya bertanya misalnya 2020 ini kalau sistemnya bukan lagi open karena memang beda situasi, sekarang sudah ada sistem registration, maka ini yang saya pelajari dari kepengurusan Mbak Muti, bukan karena saya harus jadi ketua atau mau jadi ketua, tapi membawa alumni sebanyak-banyaknya untuk bisa mengenal IKALI dan berpartisipasi pada IKALI event in near future, itu menjadi sesuatu yang passion sebenarnya. Sehingga saya pikir memperkenalkan secara japri link IKALI, link Instagramnya IKALI dan atau Facebook IKALI, itu sesuatu yang saya, it doesn't need you to be chair of IKALI, but you can do it even you are not IKALI eksekutif gitu loh. Saya kira saya mencoba menyederhanakan itu gitu, dalam pengertian berarti it's not a simple matter but it's a huge job, but strateginya dengan secara lebih sederhana sehingga teman-teman yang didekati tidak merasa menjadi terbeban begitu, tapi mereka yakin bahwa dengan berikali mereka mendapatkan benefit. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi kita harapkan nanti bisa, kalau misalnya Mbak Chelsea terpilih, pastinya bisa akan melanjutkan pending methods dan pending program yang sudah diinisiasi oleh Mbak Muti dan teman-teman sebelumnya ya. Baik, selanjutnya dari Mas Pascal, 3 menit dari sekarang. Masih di mute. Oke. Yang bisa dipelajari dari pengurus sebelumnya. Sebenarnya itu satu task assignment yang sangat sulit ya, menjadi ketua pertama dari suatu ikatan yang baru dibangun. Itu pasti banyak banget kendalanya, karena mau nggak mau pengurus yang pertama itu kan, terutama ketuanya, menjadi trailblazer untuk para pengurus dan anggota sebelumnya. Tentunya memang kita, menurut saya pengurus yang kemarin, terutama Mbak Muti, juga memang sudah perform semaksimal mungkin dengan sangat baik. Cuman memang kita juga harus pertimbangkan tidak hanya pengurus dan anggotanya, tapi kita juga harus mempertimbangkan para alumni juga, karakternya seperti apa. Dan yang kita lihat itu memang with all due respect masih mungkin ada hambatan yang menarik mereka untuk mau menjadi anggota. Makanya banyak juga yang saya lihat teman-teman saya misalnya yang aware, seperti tadi saya bilang, mengenai IKALI, sudah ada berdiri dari 2018, tapi memang belum mendaftarkan menjadi anggota. Salah atau tidak, menurut saya juga tidak. Tapi setiap kali ada acara, mereka aktif, bahkan membantu pengurus untuk melaksanakan event-event tertentu. Jadi itu sangat tricky, dan memang PR yang masih belum selesai dan harus dilanjutkan. Mungkin juga yang saya dapat pelajari dari pengurus yang sebelumnya itu memang untuk menjalankan suatu event atau suatu kegiatan untuk IKALI untuk menjalankan suatu kegiatan, itu memang sangat rely on, kembali lagi, kepada anggotanya, yang mana dari data yang saya terima terakhir itu, more or less mungkin katanya baru 11% dari sekian anggota yang tercapai. Nah itu kan sebenarnya kita nggak mungkin bisa bikin acara besar, tapi sebenarnya reach kita juga belum seluas itu. Makanya dari yang saya lihat dari tahun sebelumnya itu, kita harus expand keanggotaan kita harus fokus ke fondasinya. Core-nya itu harus sudah kuat secara legal entity, secara keanggotaan. Karena semakin besar, semakin banyak anggota yang kita capai, semakin banyak anggota yang mendaftar, maka kita akan lebih luas untuk
membuat acara-acara, untuk menjalankan kegiatan, seperti misalnya kita rencana mau bikin museum hopping. Itu sudah lintas generasi, bahkan sampai mungkin di luar Jakarta. Ketertarikannya tinggi. Dan itu kan hal-hal seperti itu yang fun dan less formal, mungkin juga bisa menarik orang-orang untuk, oh ya, ini ternyata nggak kaku. Jadi boleh deh saya coba explore, mungkin kan dengan acara-acara seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya belajar dari yang sebelumnya, menurut saya udah sangat baik, arahnya sudah tepat, cuman memang ada hal-hal kecil yang harus di fine tuning terus, terutama untuk keanggotaan dan juga pengurusnya harus menurut saya di rombak lah. Thank you. Oke, thank you Pascal. Jadi kita harus fokus dulu ke fondasi legal entity-nya IKALI, dan juga kita harus ngembangin gimana caranya agar lebih memaksimalkan lebih banyak member lagi yang bisa bergabung ke IKALI. Baik, ini sangat-sangat menarik diskusi kita malam ini, tapi karena waktu juga yang menentukan, sebelum kita tutup live campaign kita malam ini, mungkin ada sedikit kalimat penutup kampanye nih dari Mbak Chelsea sama Mas Pascal, mungkin sekitar 1-2 kalimat aja untuk kita nih sebagai bekal kita untuk voting nanti minggu depan. Monggo silakan dari Mas Pascal dulu mungkin. Oke, thank you. Oke, mungkin untuk penutup ya, kalau misalnya memang saya terpilih menjadi ketua, seperti tadi juga sudah saya jelaskan dalam berbagai pertanyaan juga dari semua yang ada di sini, program saya memang tidak akan terlalu banyak fokus ke kegiatan-kegiatan eksternal. Jadi mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah tidak akan terlalu banyak kegiatan kumpul-kumpul, gathering, physical attendance, face-to-face meetings, mungkin enggak. Tapi kalau misalnya memang para anggota aktif di sosial media kita, juga aktif dalam announcements dan updates informasi, pasti kita akan mengadakan berbagai acara, terutama juga seperti tadi saya bilang, persiapan untuk para calon mahasiswa, kegiatan dengan PPI Leiden untuk menjalin kerjasama, dan yang pastinya untuk para alumni yang sudah ada di Indonesia pun, kita akan expand untuk reach as many as alumni there are di Indonesia, supaya keanggotaan ini dapat terus berkembang dan kita bisa mengadakan acara-acara yang lebih menarik dengan attendance yang lebih besar. Attendance dalam hal ini mungkin sampai dengan COVID-19 clear, mungkin seperti ini, serba digital, but still menurut saya connectivity antara para alumni itu in itself is a benefit, dan yang pasti apabila kita bisa saling connected, there will be more benefits yang akan terbuka sendiri, dan itu akan secara otomatis terjadi. So please join IKALI bagi mereka yang sudah belum join. Bagi kalian semua yang punya teman-teman yang belum join, please help us to reach every single one of us, karena ini memang kita yang akan reap the benefits. Dan tentunya kita semua yang bangga menjadi alumni Leiden, tentunya nanti suatu hari akan menjadi bangga menjadi anggota IKALI. In a few years time ini akan menjadi besar, dan hopefully we will reap the benefits together. Tapi ini adalah fondasinya, so let's make this a strong foundation. Thank you. Thank you so much Pascal. Jadi expanding IKALI, connecting member gitu ya. Luar biasa. Oke, kesempatan selanjutnya untuk Mbak Chelsea sebagai punchline-nya, Mbak. Kalimat penutup, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Yang pasti IKALI menurut saya akan bisa maksimal berkontribusi sesuai dengan karakter yang diamanatkan, visi dan misinya, sepanjang kita mau sama-sama mendukung dengan membangun sebuah perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan yang tersistem untuk masa 2 tahun. Karena kita harus saat ini masih dalam masa pandemi, tapi mudah-mudahan 3 atau 6 bulan ke depan kita sudah terbiasa membangun new normal, sehingga bertahap
kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan oleh IKALI bisa lebih disesuaikan, baik kebutuhan secara digital maupun kebutuhan secara terestrialnya gitu kira-kira. Dan di sisi lain mengajak dan tetap berharap kepada board advisor dan juga kepada executive board yang saat ini untuk tetap sama-sama membangun IKALI ke depan dan jangan sampai ditinggalkan. Dan kalau kita semua memberi contoh untuk melakukan registrasi sebagai alumni di IKALI, tentu teman-teman kita di luar sana yang memang belum tahu dan atau sudah tahu tapi belum sempat, mereka juga bisa berkenan. Oh, kita sudah, oh kamu sudah, berarti saya juga mau begitu. Nah, kalau itu dimungkinkan oleh kita semua yang paling tidak yang ada saat ini, tentu itu akan membawa manfaat lebih baik. Dan satu lagi, maximum contact tentu maximum effect gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa maximum contact itu it must be physical, but it can be digitally gitu. Dan itu dimudahkan dengan sistem teknologi yang ada di Indonesia saat ini dan yang ada di Belanda saat ini. Jadi Indonesia dari Aceh sampai Papua, alumni Leiden dari Aceh sampai Papua ada. Dan tingkatan regenerasi kita memang tinggi sampai yang termuda, dan kebiasaan dengan digital atau belum terbiasa dengan digital, saya yakin bukan menjadi halangan untuk kita sama-sama. Jika Pascal nanti atau saya nanti, tentu kita tetap akan saling berkomunikasi dan mengembangkan networking berikali yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sosial kredit IKALI dalam tidak terlalu lama, 3, 5 tahun, 7 tahun, bisa terbangun dengan kerjasama yang kita mulai hari ini atau yang sudah teman-teman mulai dari sejak 2016, 17, 18, 19, 2020. So, thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Chelsea dan Mas Pascal. Boleh dong member-member, semua member yang hadir malam ini untuk di-unmute dulu, kita berikan aplaus kepada kedua kandidat. Terima kasih banyak nih sekali lagi kepada kedua kandidat kita, Mbak Chelsea dan Mas Pascal, untuk masukan serta sharing program kerjanya yang sangat inspiring dan juga sangat insightful. Dengan kalimat kampanye penutup tadi, berakhir sudahlah acara live campaign untuk live campaign-nya ya malam hari ini. Terima kasih lagi kami ucapkan kepada semua hadirin, semua member IKALI yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk bisa menyaksikan bersama. Semoga kita semua berharap siapapun yang nantinya terpilih, baik itu Mbak Chelsea maupun Mas Pascal, kami semua berharapkan akan bisa menjadi perwakilan alumni dan ketua IKALI yang amanah ya, yang terbaik, dan bisa membawa serta memotori IKALI untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, baik kepada sesama alumni, society, maupun ke Indonesia tercinta ini. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam moderasi ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada hostnya Mbak Renzi. Silakan Mbak Renzi. Terima kasih Ayu, terima kasih Mbak Chelsea dan juga Pascal. Sebelum kita menutup ruangan Zoom ini, saya mohon izin waktunya sebentar saja untuk sharing poster berikut ini yang mungkin sudah teman-teman lihat ya di sosial media IKALI dan juga Leiden Office of Indonesia. Ini adalah timeline dari Pemilu 2020. Jadi kita sudah ada di sini, forum terbuka yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian masa tenang itu akan terjadi mulai besok, ya tanggal 20 sampai 25 September 2020. Sudah tidak ada lagi materi kampanye yang bisa disebar oleh kedua kandidat. Lalu pemungutan suara akan berlangsung mulai tanggal 26 September sampai 2 Oktober 2020.
Pemungutan suaranya nanti akan dilakukan online. Kami, Komite Pemilu, akan mengirimkan link atau tautan di email pribadi masing-masing anggota IKALI yang sudah terdaftar di database. Jadi yang mendapatkan link pemungutan suara adalah anggota-anggota yang sudah terverifikasi datanya, yang sudah ada dalam database. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi teman-teman untuk memastikan bahwa namanya itu sudah ada di database kami. Selain itu, mungkin kedua kandidat juga bisa membantu memastikan teman-temannya, ya calon-calon voters-nya, apakah mereka sudah ada dalam database. Kemudian pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020. Jadi ini tanggal spesial ya, Leiden Onzet 3 Oktober. Oke. Nanti akan ada masa pengajuan keberatan tanggal 4 sampai 6 Oktober. Lalu pengumumannya adalah pada tanggal 7 Oktober 2020. Sementara itu kami akan menunggu sampai tanggal 10 Oktober 2020 untuk pengesahan ketua baru, karena ini adalah weekend ya, jadi kita mencoba melakukan meeting, karena ini nanti akan ada online meeting juga sekalian dengan pertanggungjawaban dari pengurus IKALI yang sekarang. Jadi ini nanti akan ada undangan untuk forum terbuka seperti ini. Oke, begitu informasi tentang timeline atau kegiatan-kegiatan yang akan mengikuti forum terbuka ini sampai nanti diserah terima dari pengurus yang sekarang ke pengurus yang baru. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya pada Komite Pemilihan IKALI 2020 lewat emailnya ikali.info@gmail.com. Sekian, saya Renzi, mewakili teman-teman yang ada di Komite Pemilu IKALI 2020 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para board members dan juga para kandidat dan juga para anggota IKALI. Terima kasih banyak. Kami tunggu partisipasinya dalam pemilihan umum nanti. Ya, silakan ditunggu linknya kiriman dari kami nanti. Oke, terima kasih banyak.